Mimpi dan kehidupan nyata adalah dua sisi dalam kehidupan manusia. Banyak hal yang terjadi dalam dunia nyata yang hanya berawal dari sebuah mimpi. Dapat dipastikan bahwasannya semua manusia pasti memiliki banyak mimpi dalam perjalanan hidupnya. Merajut mimpi mulai dari asa, berharap menjadi nyata. Sama halnya denganku sendiri, hal yang sebelumnya hanya dapat kutuliskan dalam lembaran kertas penuh harap, tidak pernah terfikir dapat terwujud dalam duniaku yang nyata. Beruntung dan bersyukur, mungkin itu yang tepat kusematkan dalam perjalananku kali ini. Mimpi jutaan manusia-manusia luar biasa akhirnya dapat aku rasakan penuh nyata. Rinjani, dengan segala keindahannya, keindahan yang berada tepat di hadapanku. Ini ialah keindahan yang sejak lama aku kagumi. Sekitar jam 2 pagi, saya berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta dari ujung barat Pulau Jawa, yaitu dari kota Cilegon. Saya diantar bersama saudara. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 2,5 jam. Saya sudah booking tiket pesawat seminggu sebelumnya, dan hari ini pesawat akan lepas landas sekitar jam 7 pagi. Setelah tiba di bandara, sebelumnya saya sudah janjian dengan salah satu peserta trip kali ini, yaitu Mbak Elsa, asli dari Padang tapi sudah lama tinggal di Jakarta. Pesawat pun terbang, membawa kami dengan segala harapan dan impian itu. Terbang menuju Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Super Entertainment. Perlu kami informasikan saat mendarat telah dekat, untuk alasan keselamatan sistem Super Entertainment akan dimatikan. Setelah lama kemudian, akhirnya kita sampai di Lombok sekitar jam 10 waktu Indonesia Tengah dan bertemu dengan peserta trip lainnya yang sudah menunggu. Kita langsung dijemput dan langsung menuju Sembalun. Dari bandara kurang lebih 2 jam. Di perjalanan menuju Sembalun, kami disuguhi deretan perbukitan dan pemandangan yang mempunyai panorama yang sangat cantik. Terlihat dari kejauhan, pesona Gunung Rinjani seakan menghipnotis untuk berdecak kagum. Ternyata benar apa yang saya lihat dari beberapa foto dan video di sosial media. Sembalun dan Gunung Rinjani sangat memanjakan mata. Rasanya disinilah saya menemukan keindahan yang benar-benar memukau di Lombok. Tak lama kemudian, akhirnya kita sampai di homestay untuk istirahat dan bermalam di sini sebelum besok kita menapaki Gunung Rinjani. Setelah itu, kita dikumpulkan untuk briefing terkait persiapan besok, untuk kesiapan besok mendaki. Nggak tanya-tanya juga, terus bang nanti makan apa gitu kan, otomatis itu jadi tanda tanya besar, apalagi makanan gitu kan sama di gunung. Itu hal yang penting, bisa dibilang hal yang pokok juga gitu kan, karena salah satu faktor pendukung untuk tenaga kita masih bisa kuat jalan itu ya di makanan, karbo segala macam. Pagi itu Rinjani menampakkan dirinya. Terlihat megah dari homestay tempat kita istirahat. Sudah tidak sabar rasanya pagi ini untuk menyapa Rinjani sampai puncaknya.
Setelah packing, lalu kita sarapan terlebih dahulu sebelum kita berangkat ke base camp. Sejenak aku terdiam menikmati segarnya udara pagi itu, sembari mengemasi peralatan untuk memulai perjalanan. Kami dan tim berangkat menuju base camp. Meski hari masih pagi, base camp sudah mulai dipadati pendaki yang datang dari berbagai penjuru, terutama para turis dari berbagai negara. Udah sarapan dari semuanya? Udah. Nasi masing-masing juga udah. Nah nanti untuk ininya di lapangannya nanti ada Willy di depan nemenin temen-temen project. Terus di belakang ada saya nanti yang nggak project sama saya. Terus nanti kan bawa nasi masing-masing ya. Ya yang ngojek biasanya itu di pos 4 makannya nanti. Lapernya sih, mana lapernya itu. Oke, terus yang nggak ngojek kan bawa air masing-masing, udah bawa ya? Iya, Pak. Pasti nanti kita kan minum di jalan nih. Nanti di pos 2 kita sini. Ada gelas buat makan siang. Oke, mungkin ada yang mau ditanya? Waktu di handphone saat itu menunjukkan jam 7.30 pagi waktu Indonesia Tengah. Sejenak kami meluangkan waktu untuk berdoa sebelum memulai perjalanan. Kami semua ikut open trip yang diadakan oleh Shelter Garut, dan total semuanya ada 14 orang. Setelah berdoa, ada beberapa yang memilih naik ojek sampai dengan pos 2. Harga ojek di sini 75.000. Kalau jalan kaki bisa sampai 3 jam. Dan saya sendiri lebih memilih jalan kaki karena bisa menikmati jalur dan juga pemandangan dengan santai. Vlog kayak jauh ini. Hai guys. Oh ya, mantap. Mantap. Mantap jiwa. Kita baru jalan 10 langkah. Awas hati-hati guys, ada ranjau. Sekarang jam berapa sih? Sekarang jam 8 lebih. Jam 8.13. Jam 8 kita tadi start dari Pintu Rimba ya. Jam 8. Jam 8. Soalnya di jam saya beda. Jam 8. WIB. Kalau di HP kan auto update. Iya, di HP auto update, di jam tangan telat 1 jam. Bukan telat. Beda.
Oh iya, Gunung Rinjani sendiri berada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan ketinggian 3.726 mdpl. Banyak objek menarik yang ditawarkan Gunung Rinjani selain puncaknya, seperti hamparan sabana yang luas, danau segara anak, sumber air panas, dan juga air terjun. Apalagi jalur toreannya yang sangat cantik. Tiba di pos 1, kami pun berhenti sejenak, sekitar 10-15 menitan sebelum melanjutkan perjalanan. Untuk jalur sampai pos 1 kondisinya cenderung landai, hanya terdapat hamparan sabana yang luas. Kalah sama view-nya. Iya, kalau udah nyampe Pelawangan nanti ya. Pelawangan paling bagus berarti ya? Kalau bagusnya danau sih. Danau ya? Danau. Cuman nanjak ini Pelawangan dulu ya? Torean tuh, danau Torean. Kalau di pos 2 mau main terus. Udah berapa lama? Saya stay di Jakarta, Bang. Oh, di Jakarta. Gimana stay di Jakarta? Orang Padang stay di Jakarta. Stay di Jakarta. Stay di Jakarta kan? Tapi apa namanya itu? Iya sih. Ininya Tak lama-lama di pos 1, perjalanan pun kemudian kami lanjutkan, karena sebagian sudah menunggu yang tadi naik ojek di pos 2. Oke, sekarang kita sedang di pos 1 mau ke pos 2. Ini kita di pertengahan menuju pos 2. Tadi teman-teman udah pada ngojek duluan di belakang. Ini kita sisanya jalan, karena kalau ngojek tuh sayang aja sih. Ini sekitar jam 9 kurang. Tadi dari Pintu Rimba jam 8:15. Mantap. Hamparan padang sabana menjadi penghias sepanjang jalur menuju pos 2. Kabut menggelayut membatasi sedikit jarak pandang. Dan sesampainya di pos 2, ada banyak tempat semacam shelter dan biasa dipakai untuk beristirahat sejenak oleh para pendaki sebelum melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Dan di pos 2 ini ada warung, tapi ya harganya sudah pasti di atas normal.
Tapi sleeping pad-nya kan nggak bisa ngapung. Bisa sih. Saya sering pakai sleeping pad. Kita tiduran gitu ya. Iya. Wah, Lucu banget. Awan-awan dan Iya, aku ada. Bawa juga. Aku juga bawa. pernah sampai ketiduran. Asik. Sampai ke tengah gitu ya. Kalau sih bang, bawa kopi nih, bawa teh kan, langsung taruhin di pinggir kan, kita di pinggirnya pakai sleeping pad tiduran. Kuat ya? Oke, sekarang kita lanjut ke pos 3 dari jam 10:30. Padang rumput masih jadi panorama yang mengiringi sepanjang perjalanan. Dan kami banyak menjumpai pendaki lain dan para porter yang seperti tak punya rasa lelah. Padahal barang yang mereka bawa tidaklah sedikit. Dan ada juga yang tanpa memakai alas kaki. Sehat selalu ya para porter. Apaan sih? Kenapa kambing bau? Karena nggak beli minyak wangi di Condet. Tidak. Apa coba? Karena keteknya 4. Ketawa dong. Oh, 4. Keteknya 4. Lu pikirnya nggak beli Rexona lu? Keteknya 4 coy. Ya udah, bye. Sekarang kita jam berapa sih? Jam 12, udah sampai pos 3. Dan tak lama kemudian, akhirnya kita sampai di pos 3. Kami berhenti sejenak, bercengkrama dengan pendaki lainnya. Lokasi pos 3 ini terdapat di bawah lembah dan terdapat jalur aliran sungai yang sudah kering. Oke, sekarang jam 12:30. Tadi kita berangkat dari pos 3 sekitar jam 11:30. Sekarang kita sedang menuju pos 4. Nanti kita akan camp di Pelawangan. Oke, mantap. Udah pada makan. Makan dulu biar ada tenaga tuh di Siap. depan. Masih diulangi sekali lagi. Masih kuat ya, Ci? Akhirnya kita sampai di pos 4 dan kabut pun mulai menebal. Di situ kami pun beristirahat sembari makan siang dengan nasi bungkus yang dibawa kita dari homestay. Di sini terlihat banyak sekali warga negara asing yang mendaki Gunung Rinjani. Kata salah satu guide kami, di Gunung Rinjani ini yang mendaki warga negara asing hampir 60-70%. Lebih banyak daripada warga negara Indonesia. Pokoknya nih yang disebut dengan Bukit Penyesalan. Saya juga tahu.
Tapi belum menyesal ya? Dan setelah pos 4 ini, kami akan dipertemukan dengan Bukit Penyesalan. Apakah saya akan menyesal? Jawa ke Jawa? Jawa. Jawa juga banyak gunung-gunungnya. Malaysianya di mana? Di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, oke. Benar, mendaki Kuala Lumpur. Ini gunung apa sih di Malaysia? Nanti kalau masuk kontennya minta royalti ya. Oh, Ini siapa namanya? Bayar. apa namanya? Keren banget di sana, serius. Ini Ntar gue gini ya. Sampai Pelawangan. Bro, Pelawangan bro. Belum. Pelawangan 1, bener ini Bang. Iya, Pelawangan 1. Itu Pelawangan 1. Terdapat server emergency. Dan kita ngecamp di Pelawangan 2 di sana. Di atas ini, naik sekali lagi. Yuk, semangat yuk. Bawanya duit loh, 100.000 lagi. Bawanya duit. Akhirnya kita sampai di Pelawangan 2, tempat camp. Asal mana Mas? Hah? Asal mana Mas? Banten? Iya. Sore yang kutemui kali ini dipenuhi dengan kabut, menggulung seperti lautan kapas yang indah dan terlihat begitu lembutnya. Rasanya seperti ingin melompat dan terjatuh di antaranya. Wah, sepertinya begitu menyenangkan. Tak sampai kata aku mengaguminya, walau jarak pandangku terbatas tertutup kabut. Sampai di mana perlahan kian terbuka. Tampak sebuah cahaya indah tersenyum menyapa. Warnanya merah merona, menyinari awan menambah kesan hangat sore itu. Semua yang sebelumnya terhalang kian menampakkan keindahannya. Sagara Anak, tempat singgah yang indah menampakkan wajahnya dari kejauhan. Dari ketinggian ini kau tak lupa menyapa. Nanti ditaruh ke tenda porter untuk diisi ulang. Terus poin kedua, nanti sebelum tidur teman-teman udah siapin, udah pakai setelan summit, udah siapin barang-barang yang mau dibawa ke puncak dalam backpack tas kecil. Terus nanti diperiksa lagi, jadi sebelum tidur itu udah pada udah pada prepare buat summit gitu. Jangan setelah nanti bangun tidur baru labakan, bingung ini di mana ketemu. Nah, jadi alangkah lebih baiknya pakai pakaian tidur itu pakai setel summit jadi. Cuman jangan pakai sepatu juga ya. Nanti aja. Terus Niatnya mau pakai carrier. Nah, jangan. Terus sama ini nanti sebelum summit kita siapin roti kukus nanti itu sarapan sebelum summit. Jadi makan pagi dimajin dari tengah malam gitu ya. Terus nanti wajib ya kita bawa ponco, bawa jas hujan ya, sama cemilan pribadi. Nah itu jangan ada yang dititip-titip, karena nanti takutnya di tag. Kita duluan nih gitu kan. Yang satu yang dititip dia di depan, sementara temen yang nitip ini di belakang gitu kan. Nah itu air, pokoknya masing-masing harus dibawa sendiri-sendiri di tag.
di 2 jam pertama. Nah ini sampai punggungan itu tuh. Nah itu bisa dibilang trek yang berat karena di sana itu nanti treknya itu pasir. Makanya dianjurkan untuk pakai gaiters, yang bawa gaiters mulai dari sini udah dipasang, jangan di sana nanti. Terus kenapa kita mulainya lebih cepat gitu, setengah 1 hari ini lumayan banyak yang naik gitu. Sementara treknya nanti sempit, antri. Nah, angka lebih baiknya kita duluan supaya nggak antri di jalan. Kalau udah sampai punggungan nanti jalannya agak lebar gitu. Jadi untuk bersinggungan pun di medali pun nggak apa-apa. Nah, sedikit gambaran ya. Ini di 2 jam pertama ini trek pasir. Ini berat nih trek ini. Saya nggak nakut-nakutin, tapi saya kasih gambaran aja biar teman-teman siapin mental. Nanti tolong ketika mungkin ada yang kayak udah capek nih, apa nggak kuat lagi gitu kan. Yang tahu fisik masing-masing kan kita masing-masing ya. Nah kalau memang cuma capek-capek dikit, saya sarankan untuk tetap lanjut gitu. Karena apa? Di 2 jam pertama ini yang beratnya. Setelah 2 jam itu masuk kita ke punggungan di TL namanya. Nah itu bisa kita lihat nih sampai atas itu tuh punggungan itu tuh. Sarapan pagi sebelum summit kita. Let's go guys. Selamat pagi semua. Tadi udah sarapan semua ya? Udah. Soalnya perlu buat kalian dikit karena kita jalan malam kan. Terus air masing-masing udah bawa, ponco, jas hujan, 9 pribadi, air juga udah ya. Nanti yang depan saya, nanti saya minta sama teman-teman jangan ada yang mendahului saya. Nah, pokoknya ikutin aja arahan saya. Nah, terus nanti ketika kita udah nyampe di punggungan pertama ini, nah itu saya minta teman-teman jalannya harus fokus. Karena kita kanan jurang, kiri jurang. Rinjani, go. Let's go. Rinjani, go.
Mana ini? Sini bareng-bareng itu. Bro. Geser sini lagi Bang. Bang geser sini lagi Bang. Terus pilih goyang Anda. Oke, sekarang kita di Danau Sagara Anak. 4 jam dari Lawang. Pak, mantap. Itu kan apa, Pak? Nila. Seperti surga tersembunyi yang ada di kaki Gunung Rinjani, Sagara Anak, kali ini aku dibuat kagum akan keindahannya. Tempat di mana para penikmat alam beristirahat dari lelahnya sebuah perjalanan. Terlihat sebuah siluet yang beraturan berdiri di tepian danau, bersama ramai sambil melempar senyum serta tawa. Itu adalah sebuah pendaki dan porter yang sedang menikmati sorenya sambil memancing ikan, sebagai bekal makan malam nanti. Indah, sebuah keteraturan siklus hidup yang memberikan manfaat di saat yang tepat. Matahari mulai tergelincir dan sebuah rembulan menampakkan wajahnya. Cukup dingin, mendatangkan kabut dalam tengah-tengah tawa tiap pendaki malam itu. Kubuatkan sebuah api unggun yang akan menyempurnakan keindahan malam itu. Ada di tengah-tengah gelak tawa para pendaki yang menggenggam segelas kopi hangat untuk pemanis malam itu. Malam itu terasa menenangkan dan menyenangkan. Semakin meninggi rembulan malam itu, semakin meredup mata lelah kami sampai rasa kantuk menyelimuti. Tidur dan bangun kami disambut dengan pagi yang cerah dan indah. Namun, kami pun tak boleh lupa untuk segera kembali menyelesaikan sebuah perjalanan yang pernah kami mulai, untuk kembali kepada sebuah rumah yang sesungguhnya.
Pak, makasih Pak.